Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi pada pembahasan Fihi ma Fihi bagian 37, halaman 230 dan halaman 231. Baik, langsung saja. Bismillah. Ketika seorang muslim dan kafir sedang duduk bersama dan tidak berkata apa-apa satu sama lainnya, bisa dikatakan bahwa mereka adalah satu. Tidak ada konflik keyakinan sebab hati adalah dunia yang bebas. Keyakinan adalah sesuatu yang subtil dan karenanya tidak dapat diawasi. Kita hanya bisa menghukumi yang tampak dan hanya Allah yang menguasai yang batin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keyakinan itu kepadamu, kamu tidak akan mampu menyembunyikan keyakinan itu bahkan dengan 100.000 usaha sekalipun. Berkaitan dengan perkataan bahwa Allah tidak membutuhkan instrumen apapun, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menampakkan gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan ke dalam pikiran kalian tanpa instrumen, tanpa pena, dan tanpa warna apapun? Baik, pada pembahasan kali ini kita membahas tentang sebuah keyakinan. Ketika seorang mukmin dan kafir sedang duduk bersama dan tidak berkata apa-apa satu sama lainnya, bisa dikatakan bahwa mereka adalah satu. Ini maksudnya adalah tentang humanistik, tentang kemanusiaan. Jadi ketika dua orang manusia itu duduk bersebelahan dan mereka berdua tidak mengatakan apapun walau mereka berdua tahu yang bersebelahan ini berbeda keyakinan, misalkan satunya Islam, satunya Kristen, atau satunya Islam, satunya Buddha atau Hindu dan seterusnya. Tapi ketika mereka berdua tidak berkata apapun tentang sebuah agama, tentang sebuah keyakinan, maka pada saat itu mereka berdua itu adalah satu, yakni sama-sama manusia. Sehingga ketika mereka berdua itu tidak mengungkapkan atau tidak membahas tentang sebuah keyakinan, maka tidak ada konflik dalam keyakinan yang mereka anut. Karena hati adalah dunia yang bebas. Maksudnya adalah ketika dua orang tadi itu tidak membahas keyakinan sama sekali, pada saat itu mereka berdua sedang menyelami kondisi hati yang di sana adalah tempat yang sangat luas dan bebas. Artinya tidak ada batasan-batasan apapun. Mereka berdua merasakan kondisi jiwa yang tenang, yang bebas, yang tidak ada canggung, tidak ada kekhawatiran saling menyinggung satu sama lain dan sebagainya. Jadi jiwa mereka dipenuhi oleh ketenangan. Itu pada saat ketika manusia duduk bersebelahan tidak membahas tentang sebuah keyakinan. Jadi memang antara satu dengan yang lainnya itu sama, sehingga sebenarnya kami pribadi kurang setuju dengan menggunakan bahasa kafir dan mukmin. Artinya kita melabeli seseorang itu dengan oh ini orang mukmin, oh ini orang kafir. Kita berhak dari mananya untuk bisa memberikan label kepada seseorang demikian? Karena tugas kita itu atau kemampuan kita itu hanya bisa menghukumi yang tampak saja dan hanya Allah yang menguasai yang batin. Kenapa? Karena keyakinan adalah sesuatu yang subtil. Subtil itu maksudnya adalah yang levelnya itu partikel. Jadi bahkan lebih kecil daripada partikel. Sehingga kita tanpa alat bantu kita tidak bisa mengamatinya. Bahkan dengan alat bantu sekalipun kita tidak bisa menyaksikan sebuah keyakinan. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu persis bagaimana keyakinan seseorang. Sehingga sebenarnya ranah kita adalah ranah yang tampak-tampak saja. Ketika Allah menunjukkan keyakinan itu kepadamu, kamu tidak akan mampu menyembunyikan keyakinan itu bahkan dengan 100.000 usaha sekalipun. Artinya ketika Allah itu memberikan hidayah pada kita
berupa keyakinan, baik itu lewat akal atau langsung kepada hati, kita tidak bisa menolaknya. Walaupun kita berusaha untuk menolaknya, tetap kita tidak bisa. Kita pasti akan menerimanya. Misalkan kita sebenarnya orang yang rasional, kita menolak hal-hal yang berbau gaib, hal-hal yang berbau klinik misalkan. Jadi kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala memberikan sebuah hidayah bahwa hal-hal yang gaib itu ada dan nyata, bahwa hal-hal yang kita anggap klinik itu sebenarnya ada dan nyata. Ketika hidayah itu masuk dalam diri kita, maka kita tidak akan bisa menolaknya. Kita akan langsung menjadi orang yang berubah 100%. Itulah yang dimaksud dengan ketika Allah menunjukkan sebuah keyakinan, kita tidak bisa menolaknya. Berkaitan dengan perkataan bahwa Allah tidak membutuhkan instrumen apapun, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menampakkan gagasan-gagasan dan keyakinan-keyakinan ke dalam pikiran tanpa instrumen, tanpa pena, dan tanpa warna apapun. Ini nanti kita bahas di lembar berikutnya. Hikmah yang bisa kita ambil di halaman 230. Yang pertama, sebenarnya kita tidak berkuasa sedikit pun untuk menilai keyakinan seseorang, apalagi memberikannya label. Saat ini kita sedang ada di kondisi di mana kita merasa kita dibolehkan untuk memberikan label pada seseorang. Baik itu label bahwa orang ini orang Islam, kita memberikan label orang ini orang kafir. Nah, kita sekarang di kondisi seperti itu. Jadi kita merasa kita dibolehkan dan kita dimampukan, padahal kita sama sekali tidak mampu. Mampu saja tidak, apalagi boleh. Sehingga sebenarnya yang berkuasa untuk untuk melabeli seseorang itu kafir atau iman, itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama sekali tidak punya kuasa sedikit pun. Kenapa? Karena kita tidak bisa melihat secara langsung isi hati dari seseorang. Yang kita bisa lihat hanya perilakunya saja. Perilaku pun saja itu yang tampak di hadapan kita belum tentu itu didasari oleh keikhlasan. Nah, maka bagaimana kita melihat orang ini ikhlas apa tidak? Tidak bisa. Sehingga yang harus kita lakukan adalah berhusnudzon, berprasangka baik, tidak boleh bersuudzon. Sehingga sebisa mungkin kita hanya mengetahui kebaikan manusia saja. Kita berusaha untuk menghindari tahu buruknya seseorang. Jadi keburukan apapun yang tampak di hadapan kita, kita berusaha melupakannya. Kita ingat bahwa orang ini dulu kebaikannya ini, orang ini kebaikannya itu. Sehingga bagi kita semua orang itu baik, untuk menjaga hati kita tetap jernih dan bersih. Yang kedua, kita hanya bisa menghukumi yang tampak, sedang yang batin sepenuhnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia bersemayam di dalam diri setiap manusia, sehingga yang bisa melihat dalam dirinya manusia hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang bisa tahu tentang dalamnya manusia. Sehingga sebisa mungkin kita untuk bersikap tidak menjudge seseorang dari sudut pandang kita sendiri. Yang ketiga, disinilah maksud dari terkadang diam lebih bijaksana daripada melisankan isi kepala. Terkadang memang Allah Ta'ala itu menampakkan keburukannya seseorang di hadapan kita, sehingga kemudian kepala kita isinya adalah keburukan orang itu. Misalkan kita diperlihatkan oleh Allah ada orang yang sukanya membicarakan keburukan orang lain, kita diperlihatkan ada orang yang sukanya mencuri, ada orang yang sukanya berbohong, ada orang yang sukanya mencelakai orang lain. Sehingga Allah ingin menguji kita sebenarnya. Ketika kita dihadapkan yang demikian, apa isi kepala kita? Yang jelas, karena kita semua manusia biasa, isi kepala kita pasti yang negatif juga kepada orang itu.
Nah, sekarang gimana caranya kita berusaha tidak melisankan itu, artinya tidak mengucapkan itu. Biarkan itu tetap di kepala kita, kita doakan, kita istighfari orang yang tadi itu, sehingga kita lulus dalam ujian Allah, lulus dalam tidak bersuudzon. Jadi diam itu lebih bijaksana daripada kita melisankan isi kepala. Halaman kedua, ada sebuah dunia bagi tubuh, dunia bagi gagasan-gagasan, dunia bagi imajinasi, dan dunia untuk praduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di belakang semua dunia itu, tidak di dalam ataupun di luarnya. Renungkanlah bagaimana Allah bisa menciptakan gagasan-gagasan semacam ini. Dia menciptakannya tanpa ada bagaimana, tanpa pena dan tanpa instrumen. Terkait dengan imajinasi atau gagasan ini, jika kamu hendak mencarinya dengan membelah dada manusia dan menajamkan pandangan demi melihat partikel demi partikel, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Kamu tidak akan menemukannya dalam darah, dalam urat, di atas, dan tidak juga di bawah. Ini lanjut pada pembahasan halaman sebelumnya, bahwa dalam tubuh manusia itu sebenarnya ada berlapis-lapis atau ada berbagai macam dimensi-dimensi. Ada dimensi pikiran, ada dimensi imajinasi, ada dimensi gagasan, praduga, dimensi husnudzon, dimensi suudzon, itu ada semua. Di mana di berbagai dimensi itu Allah yang menjadi pawangnya. Artinya Allah yang berada di belakangnya semua dimensi itu. Jadi Allah tidak di dalamnya dan tidak di luarnya, tapi di belakangnya. Itulah kemudian muncul bahasa bahwa Allah itu tidak pernah kemana-mana, tapi Dia ada di mana-mana. Renungkanlah bagaimana Allah bisa menciptakan gagasan-gagasan semacam ini. Mungkin sekarang sudah waktunya kita merenung bagaimana teknis hidayah itu muncul atau sampai pada diri kita. Kalau dipikir-pikir, tiba-tiba kita menemukan gagasan, tiba-tiba kita menemukan ide, itu dari mana? Sedangkan yang namanya gagasan dan ide itu merupakan suatu yang sangat luar biasa sekali. Dunia ini perputarannya berubah hanya gara-gara makhluk yang namanya gagasan atau ide. Sekarang bagaimana caranya Allah meletakkan sebuah ide pada diri manusia? Mau dituliskan, tidak ada penanya dan tidak ada hurufnya. Kemudian mau mau dilisankan atau mau disuarakan, tidak terdengar suaranya. Jadi tidak ada bagaimana, tidak ada pena, dan tanpa instrumen apapun tiba-tiba gagasan itu ada dalam diri kita. Maka itu patut kita renungkan betapa maha kuasanya dan maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga walau bagaimanapun kita tidak bisa bersembunyi darinya. Kita senantiasa ada dalam genggamannya. Di sini disebutkan, walaupun kita membelah dada manusia, menajamkan pedang demi melihat partikel demi partikel, kalau bahasa modern mungkin kita operasi ya, atau kita rekam tubuh kita, atau kita foto tubuh kita dengan cahaya yang sangat tinggi kapasitasnya, atau dengan teknologi yang sangat modern, kita bisa memotret sel kita bisa memotret elektron-elektron dan sebagainya. Meskipun kita sudah berusaha untuk mencari, tidak akan pernah ketemu letak di mana gagasan itu bersemayam, atau bagaimana teknis manusia bisa mempunyai ide. Itu tidak akan bisa, sampai kapanpun tidak akan bisa terungkap. Karena itu semua adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang bisa kita ambil, kita renungkan, pernahkah kita merenung bagaimana mekanisme hadirnya hidayah dalam hati dan akal kita? Nah, coba kita renungkan, kita pikirkan. Itu baru satu poin, yakni hidayah. Bagaimana dengan poin yang lain? Nah, jadi sangat banyak sekali
Makanya disebutkan bahwa rasa syukurmu kepada Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang Allah anugerahkan pada dirimu. Nah, karena kita mensyukuri satu sel saja itu butuh waktu yang sangat lama, karena dalam satu sel saja itu unsurnya ada berbagai macam. Yang kedua, ranah fisik saja banyak yang belum terungkap, apalagi tubuh manusia di ranah gaib. Saat ini dokter-dokter yang modern sudah berhasil mengungkap banyak manusia di ranah fisik. Misalkan cara kerja organ tubuhnya, kemudian unsurnya apa saja, sel itu apa saja, jaringan apa saja, kemudian sistem apa saja, itu semua sudah berhasil diungkap. Tapi masih belum 100%, artinya sampai sekarang masih berkembang yang namanya teknologi fisiologis tubuh manusia. Jadi setiap waktu terus berkembang. Bagian fisik saja masih belum terungkap dengan lengkap, apalagi tubuh manusia di ranah gaib. Maksudnya adalah misalkan pikiran manusia, perasaan manusia, kemudian hidayah atau gagasan tadi. Ya, kemudian belum lagi ada manusia yang diberi karomah bisa menyembuhkan manusia lain, ada tenaga dalam, ada cakra dan sebagainya, ada aura dan sebagainya. Jadi ranah fisik saja masih belum banyak yang terungkap, apalagi tubuh manusia di ranah yang gaib. Jadi masih banyak PR kita untuk mensyukuri tubuh kita sendiri. Maka kalau kita hidup di dunia ini masih penuh dengan keluhan, penuh dengan masalah, penuh dengan musibah, kita lebih baik menyibukkan diri kita dengan bersyukur. Alangkah baiknya jika memohon agar kita digolongkan menjadi manusia yang diizinkan tahu rahasia penciptaan. Nah, jadi kalau kita sedikit saja dibuka rahasia tentang anatomi tubuh kita, baik itu di ranah yang fisik, syariat, atau di ranah yang gaib, hakikat, kita akan merasakan senang atau merasakan kepuasan tersendiri. Misalkan hakikat diciptakannya mata, hakikat diciptakannya telinga, mata batin, telinga batin, kemudian penciuman batin, dan sebagainya. Jadi kalau kita dibukakan sedikit saja, maka kita akan luar biasa kagum pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada kita sibuk untuk mengeluh tentang kehidupan ini, mungkin kita sebaiknya memohon pada Allah agar kita tergolong menjadi orang-orang yang diizinkan tahu. Misalkan dalam tubuh kita ini hurufnya ada apa saja, fungsinya ada apa saja, cahayanya ada apa saja, dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu sampai ke sana, maka kita akan menjadi manusia yang lebih bijaksana lagi dalam menjalani kehidupan ini. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menambah kemesraan kita kepada Sang Pencipta dan kekasihnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.